Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sudah siap semuanya? Iya, udah. Baik, kalau sudah siap semuanya, mari kita mulai saja. Kita simak bersama-sama video kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekilas tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Dawud alaihissalam, raja dari Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja Bani Israel. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam meliputi manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan angin. Nabi Sulaiman alaihissalam selain sebagai seorang raja, juga sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mu'jizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama yaitu kecerdikan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Pada suatu hari datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dua orang wanita yang sedang berselisih memperebutkan bayi. Yang seorang mengatakan bahwa bayi tersebut adalah bayinya, sedangkan seorang lagi mengatakan demikian pula. Masing-masing perempuan itu mempunyai bayi yang ditidurkan di tempat yang sama saat mereka bekerja di kebunnya. Rupanya nasib malang telah datang, salah seorang dari bayi itu diterkam oleh serigala, sehingga bayi yang masih tertinggal itulah yang diperebutkannya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Janganlah kamu berselisih dalam memperebutkan bayi ini. Lebih baik bayi itu saya belah menjadi dua dari kepala hingga kakinya. Kemudian masing-masing kamu akan memperoleh sebelah dari bayi itu." Mendengar hal itu, sangat terperanjatlah wanita yang sebenarnya ibu dari bayi itu. Seraya berkata, "Jangan belah bayiku itu, wahai Tuan. Aku sangat sayang kepadanya. Daripada bayi itu dibelah dua, baiklah bagianku aku berikan kepada wanita yang mengaku-ngaku itu." Melihat wanita yang sangat cemas dan pucat mukanya sewaktu putusan dijatuhkan itu, maka mengertilah Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa siapa sebenarnya yang menjadi ibu dari bayi tersebut. Akhirnya kepada wanita yang mencemaskan tentang keselamatan bayi itulah bayi tersebut akhirnya diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa binatang. Pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil pasukannya, maka berkumpullah tentaranya berupa jin, manusia, dan burung-burung yang berkumpul dengan taat kepadanya. Setelah semua pasukannya berkumpul, maka berangkatlah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pasukannya tersebut melalui sebuah lembah yang disebut dengan Lembah Semut. Saat melalui lembah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar seekor raja semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai rakyatku semut-semut,
Ini Sulaiman dan pasukannya berjalan menuju kalian, maka cepatlah bersembunyi di lubang-lubang, sehingga mereka tidak menghancurkan dan membinasakan kalian dengan injakan mereka, sedangkan kalian tidak merasakan kehadiran mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan Raja Semut itu. Seketika Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh seluruh pasukannya berhenti sampai semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Nabi Sulaiman alaihissalam senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia dan kemampuan yang luar biasa, yaitu mengerti bahasa semut. Mukjizat yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa burung. Ketika sedang melakukan perjalanan jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama pasukannya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah cukup lama menunggu, burung hudhud tersebut datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu yang sangat cantik, yaitu bernama Bilqis. Kerajaan itu bernama Saba. Ratu dan rakyatnya menyembah matahari. Mendengar berita tentang kerajaan Saba itu, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengirim surat untuk Ratu Bilqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis tersebut diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 30 dan 31. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya surat itu dari Sulaiman alaihissalam yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis mengira bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengharapkan hadiah. Kemudian Ratu Bilqis mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dikembalikan lagi kepada Ratu Bilqis. Para utusan Ratu Bilqis itu kembali dengan membawa seluruh hadiah tersebut. Mereka menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar laporan dari para utusannya tersebut, Ratu Bilqis menjadi penasaran ingin bertemu langsung dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis kemudian menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung hudhud bahwa Ratu Bilqis akan datang ke istananya. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang megah. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada jin yang ada di sekitarnya, "Siapakah di antara kalian yang sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bilqis kepadaku?" Kemudian jin Ifrit berkata, "Saya sanggup membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Akan tetapi salah seorang dari mereka yang berilmu sangat tinggi berkata, "Aku akan mendatangkannya lebih cepat dari kedipan mata." Akhirnya ia pun mendatangkan singgasana Ratu Bilqis tersebut di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam melihat singgasana Ratu Bilqis itu telah berada di hadapannya, ia berkata, "Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran singgasana itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atas kenikmatannya atau mengingkarinya." Tatkala Ratu Bilqis tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, ditunjukkanlah singgasananya kepadanya. Maka ia pun berdiri kebingungan di depannya, karena di situ terdapat tanda-tanda yang menyebabkan dia berkesimpulan bahwa itu adalah singgasananya.
Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mempersilahkan Ratu Bilqis masuk ke dalam istananya. Ratu Bilqis takjub, terpesona dan tercengang ketika melihat lantai yang nampak seakan-akan penuh dengan air dan ikan warna-warni. Maka ia pun menyingkapkan bajunya supaya tidak basah menurut dugaannya, dan berjalanlah ia di atas lantai. Melihat kemegahan istana dan kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, kemudian Ratu Bilqis dan seluruh pasukannya akhirnya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Bilqis dan pasukannya juga bersedia masuk agama Islam dan mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tanpa ada yang mengetahui. Bahkan para jin pun tidak ada yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya rapuh karena dimakan rayap. Karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur. Para jin yang sedang berjaga di pintu mihrab pun segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Para jin itu baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Saat itu juga para jin itu mengabarkan berita wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada kaumnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma tallahum ala mautih illa dabatul ardi ta'kulun min sa'adah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labistu fil 'adabil muhin. Artinya, maka tatkala sampai ajalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tiadalah yang menunjukkan atas kematiannya selain daripada binatang rayap yang memakan tongkatnya. Tatkala ia tertelungkup roboh, barulah tahu bagi jin itu bahwa kalau mereka mengetahui yang gaib, niscaya tidaklah mereka tetap dalam siksa yang menghinakan. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Yang kedua, rendah hati, walau kaya tapi tidak sombong. Yang ketiga, bersikap baik, kasih sayang dan bijaksana terhadap setiap makhluk. 4. Pemaaf pada orang lain. Anak-anakku sekalian, demikian materi pelajaran kisah singkat keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalam hari ini. Semoga bisa kalian fahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku sekalian, setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran kali ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan minimal dengan menerapkan 3M. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Anak-anakku sekalian, terakhir mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.